Mohon maaf. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya bidang Erik. Oke. Bidang usahanya saya produksi mesin roasting. Kopi. Kopi. Namanya Mr. Roaster Indonesia. Saya kalau tadi sebatas menyimak doang. Kalau masalah cuan kayaknya agak lebih tertarik. Jadi tadi kan menyampaikan bahwa ada beberapa peluang gitu. Terus pasti tiap produk pasti ada sesuatu yang value-nya ada. Saya perokok berat. Perokok berat itu saya merasa bahwa nilai yang saya keluarkan terlalu sehingga pertanyaan saya yang pertama itu, ada produk yang kira-kira OVA tampilkan atau pasarkan ke kami sebagai UMKM yang kira-kira nilai nikotinnya agak sedikit mendekati OVA. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kemarin kami sudah penetrasi pasar. Di base-nya Bapak yang kami bawa sebagai contoh, setidaknya sebelum UMKM ini tayang atau mungkin hari ini saya sudah mencoba itu. Tapi pasar kita berusaha untuk UMKM di menengah ke bawah. Jadi mereka ini adalah komen ke kita bahwa oilnya itu bisa diganti. Jadi ini menjadi keliling ke OVA. Saya pengennya begini nih. Kalau saya punya uang 25 juta, saya ambil UMKM misalnya, setara 10 misalnya. Saya sebarin nih ke teman-teman di Indonesia bagian timur. Keliling saya apa? Artinya ada peluang bisnis yang kecil. Saya harap bahwa teman-teman yang punya vape yang sekarang pun dihisap di tangan teman-teman itu bukan otentik, misalkan mereknya pasti beda. Kita kan jualan OVA nih. Saya pengen semua customer kita itu masih di OVA dalam kondisi oilnya mungkin bisa diganti nih. Walaupun kondisi di PP-nya menganggap bahwa itu ada belum kecil, tapi bagi UMKM itu bisa. Jadi bisa saja customer kami beli dalam satu device yang open system misalkan, tapi kita siapkan terus yang bisa untuk ganti koin. Karena ini menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas, naik premium segala macam, oke, nggak jadi masalah. Tapi pasar kami lebih cenderung untuk menengah ke bawah. Itu poin. Terus kira-kira misalkan nih, saya punya teman banyak nih, saya sebarkan. Value ke kita apa? Jangan sampai nanti, kalau memang tadi sudah disampaikan sama kita, bahwa nanti ada kayak kunjungan gitu ya. Kami berharap tidak hanya sebatas kunjungan doang. Kira-kira misalkan nanti nih, misalkan ada beberapa celah kesalahan kami, itu tolong dibantu. Ya, yang terakhir nih masalah cuan. Kita sepakat ya, kita berbisnis itu nanti keuntungannya harus reliable gitu ya. Tadi ditawarkan ada 38% gitu ya. 38% ini apakah nanti PPN masuk kami? Karena UMKM itu dari kelas bawah. Enggak kalau distributor. Iya, kalau distributor kelas bawah, harapan kami adalah menjadi distributor OVA. Saya yakin OVA tidak akan bekerja sama dengan UMKM doang. Ada distributor resmi yang di sana yang kira-kira kinerjanya lebih baik, gitu ya. Harapan kami dari yang kecil supaya targetingnya kami misalkan nanti kita kerjasama, oke, kita buka 10. Kira-kira OVA memberikan kami ini apa? Hanya sebatas 38% atau kira-kira marketing atau apa nih kira-kira nih? Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya bantu jawab. Yang pertama, keren ini pertanyaannya. Semakin tahu bisnis dia. Ya, bisnis harus gitu Keren ya. Ya, jadi yang pertama adalah contoh misalkan saya selaku mitra daripada OVA, saya mengambil paket 30 juta, kan gitu ya. Kemudian saya punya teman, asumsikan ada 20 orang yang mengambil, apa keuntungan saya, kan itu ya tadi yang bertanya Pak Erik ya. Yang pertama adalah ada namanya closing fee. Nah, setiap orang yang berhasil closing ada tambahan persentase margin yang akan diberikan ke Pak Erik, karena itu seolah-olah pelanggan daripada Pak Erik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masing-masing UMKM ketika mencapai target tertentu, misalkan capai dalam 1 bulan bisa jualan 100 piece gitu ya Pak ya, atau 200 piece, itu kan ada insentifnya. Setiap kali insentif itu UMKM-nya tetap dapat, si pelaku itu tetap dapat, tapi Bapak sebagai outletnya tetap akan dapat juga tambahan margin.
Jadi setiap kali mereka ini pelanggannya ini semakin banyak Pak, dan berhasil sampai di target-target tertentu, ini kan kita kasih dalam 3 bulan kurang lebih 100 ya, misalkan seperti itu. Nah ternyata capek semua, itu langsung otomatis ngalir semua. Reportnya langsung ngalir, rekeningnya masuk ke upline. Nah, tinggal nanti berapa Pak persentasenya, nanti tak kasih tahu kalau sudah oke. Nah, semoga itu menjawab yang tadi kalau teman-temannya. Yang kedua, kalau teman-temannya saya banyak Pak, saya bisa nggak jadi distributor? Bisa. Ada syaratnya untuk menjadi distributor. Nah, nanti tak kasih tahu syaratnya seperti apa. Jadi supaya lebih enak kan gitu ya. Nah, nanti akan ada perjanjian distributor Pak. Yang ketiga, sebagai distributor, benefitnya apa? Kan itu ya. Yang pertama, pasti harganya khusus. Beda dengan harga UMKM biasa. Benar ya Pak? Kemudian yang kedua adalah orang-orang kalau mau belanja ke distributor. Jadi kalau belanja ke distributor karena itu sebagai stokis. Nah, itu otomatis kan bisa dapat sisi margin. Nah, selain itu sebagai distributor kita juga ada kayak kegiatan keep my customer, menjaga distributor supaya tetap maju terus. Kasih pelatihan, kasih maju, gathering juga kita akan support. Nah, jadi ada benefit-benefit lain di dalam distributor Pak. Karena distributor ya kita harus apresiasi dong, dia sudah belanja dalam jumlah banyak. Benar ya Pak ya? Nah, itu semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi ya Pak ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Oke, yang tadi dijelasin itu sebenarnya kita sudah jalan di Blondis di IDJ, produk liquid kita yang ada di web store. Jadi ada program distributor, program reseller, itu ada semua Pak. Jadi nanti untuk detailnya bisa langsung merapat head to head. Satu lagi yang kira-kira nanti kondisinya koinnya bisa ganti. Nah ini saya jawab. Ada dari pembuatnya Pak. Ya, jadi sebenarnya OVA kita ciptakan itu untuk entry level Pak, untuk awal ya. Jadi kenapa kok kita nggak masuk ke web store kan gitu ya? Sebenarnya kan kita sudah punya network web store ini sudah ribuan web store yang udah jual produk kita. Yang sekarang kita maintain itu kurang lebih di 2.500 web store yang kita maintain dengan sales kita yang ada di lapangan. Nah, OVA ini adalah untuk entry level, di mana entry level itu nggak mungkin datang ke web store Pak. Yaitu makanya kenapa kita bikin program UMKM ini yang mendekati pasar langsung dengan mudah. Produk-produknya pun itu adalah simple, harus simple gitu ya. Produk itu harus simple, bukan yang ribet. Nah, kenapa disposable? Kenapa disposable open? Next kita juga akan bikin disposable pot. Nah ini baru menjawab. Kan potnya ya, cartridge-nya ya. Nah yang sekarang ini kita punya itu memang disposable open system. Seperti gue bilang, makanya harganya murah, cuma 95.000. Kalau paketan 200.000 sama liquid itu bisa dipakai seminggu sampai 2 minggu, tergantung yang nyedot. Bisa dipakai 1 tahun tapi di DML aja di kamar. Nah, tergantung yang nyedot. Jadi nanti berikutnya itu akan ada pot, tapi masih belum. Kapan? Secepatnya. Sebenarnya ini punya kita juga. Jadi sudah kita pegang untuk satu Indonesia. Ini ada. Nah, apakah nanti OVA UMKM ini bisa jual produk-produk IDJ yang lain? Itu bisa. Ya. Bisa Pak. Bisa. Jadi kita sudah ada ini kayak gini Pak. Ini sudah ada. Sudah ada cateringnya Bapak mau. Ya. Ini khusus untuk memang menang Ya. bawah Pak ya. Yang memang dia ya cari catering. Ya. Tapi untuk cartridge nggak kompatibel dengan yang lain yang ini ya. Cuman yang ini kita promonya cartridge itu kan satu box isi 3 kita. Promo untuk awal mungkin di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu satu box cartridge isi 3 harga 120.000 free device. Jadi nantinya kalau misalkan sudah punya titik jual UMKM mau jual produk ini boleh, bisa. Insya Allah gini deh. Saya pengen cek ombaknya dulu deh. Boleh, ya? Pasarnya dulu deh. Ya. Kebetulan ada tim yang kondisinya siap untuk join untuk UMKM pertama kali mungkin di sini. Siap, mantap. Makanya harus, Ya. memang bisnis itu kan harus dicoba dari kecil, Ya. dapat patternnya ya Pak. Ya. Kita suka gambling nggak sih? Wah, Lagi apa? ya. Ini berarti dari ayam dirubah di tag ya? Saya yakin OVA itu gamblingnya kuat. Ya. Ya mungkin ada perusahaan yang kira-kira mau dengan kondisi kita belum ke pasar seperti ini. Ya. Tapi saya suka tantangan aja sih. Ya. Oke, kita sama-sama jalan. Kalau memang nanti ada sesuatu hal yang kita di UMKM ada susah, tolong dibantu aja. Pasti, justru itu malah kita minta masukan banyak ya dari UMKM ya. Karena sekarang ini pun untuk toko-toko pun banyak memberikan masukan kita. Karena kan kita pengennya growth bareng. Ya. Tapi ya tunggu kalau kita sudah jadi kan nggak mungkin namanya ke UMKM itu. Ya.
Terus kemudian mungkin liquid yang perlu dibahas lagi. Jadi kalau misalkan sudah ada vapor yang mereka sudah pegang ini, kenapa makanya OVA ada dispo open, ada liquid. Jadi yang bisa kita jual itu liquidnya, Pak. Jadi kalau mereka sudah punya device tinggal beli liquid. Nah sekarang tinggal liquid ini mereka suka atau enggak. Kadang kan kita lagi di mana, terus habis itu liquid kita habis, belinya harus ke back store kan gitu. Ya. Saran. 1 minggu kemarin kita sudah berusaha bawa produk OVA. Jadi teman saya memang banyak yang kira-kira menafik. Baik, terima kasih. Ini saran karena kami yang berada di bawah UMKM itu memang kita bersama mitra. 1 minggu kemarin saya berusaha untuk mengetahui OVA itu seperti apa. Tidak tertarik terkait masalah hal apapun. Saya pikir itu sama saja seperti rokok. Tapi ada beberapa poin branding yang kira-kira mungkin kuat ya Pak. Harapan teman-teman kami perokok berat itu kira-kira cuma nikotinnya hampir mendekati saja dan rasanya hampir mendekati rokok, sehingga poin produktifnya OVA nanti ini kira-kira hampir sama dan menggantikan rokok. Kayak saya misalkan 1 hari 3 pak kira-kira supaya agak sedikit mengurangi rokok ini dengan dia itu pengen sekarang obat Everlight, saya pengen larinya ke OVA, sehingga kami ketika jualan tahu produknya dulu nih, oh ini loh yang sama dengan rokok misalkan, sehingga kita brainstorming mereka supaya beralih semuanya ke OVA. Itu aja. Ya. Terima kasih masukannya. Jadi sebelum awalnya OVA itu keluar 3% sama 5%, Mas. Jadi ada 30 mg sama 50 mg. Cuman masyarakat Indonesia untuk 50 mg terlalu strong. Nah, makanya dengan adanya mitra UMKM ini yang disampaikan ke kita, akhirnya titik ini perlu 50 mg kan gitu. Ya. Karena kalau misalkan secara teknis, kalau misalkan vape itu diisep 50 mg, yang masuk itu nggak 50 mg. Ya, yang masuk itu karena keredus. Nah, kalau rata-rata perokok di Indonesia itu konsumsi nikotin itu 20 mg sampai 35 mg. Nah, mungkin Mas Erik yang 35 mg mungkin. Lebih kayak. Ya, oke. Ya. Ya, kalau untuk rasanya kita juga ada yang mendekati yang dengan ice blast ya Pak. Itu ada rasa punya kita smoky. Mungkin nanti bisa dicoba. Sudah coba. Oh sudah coba smoky ya? Masih kurang. Masih kurang ini ya? Masih kurang undang. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Erik. Semoga nanti bisa membantu jawab. Ya, terus kita juga